Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Jakarta, kota metropolitan yang menyimpan banyak sejarah. Salah satunya peristiwa berdarah yang terjadi pada 15 Januari 1974 lalu yang terkenal dengan peristiwa Malari. Aksi menolak masuknya investasi asing membuat 11 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Pertanyaannya, siapakah dalang utama di balik kerusuhan peristiwa Malari? Bagaimana Hariman Siregar bercerita kembali mengenai peristiwa Malari hingga perlakuan yang diterima selama di penjara? Untold Story bersama saya, Zakia Arfan. Bang Hariman, cerita tentang peristiwa Malari. Apa sebenarnya yang menginisiasi, yang membuat kemudian Bang Hariman mencetuskan berunjuk rasa saat itu? Jadi, sewaktu kami, maksud saya dengan teman-teman ini terpilih menjadi pengurus Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ya, kita itu mengerti sekali bahwa kita itu adalah kelanjutan perjuangan sebelumnya. Jadi kita merasa bahwa kita nggak bisa lepas dari senior-senior kita yang sebelumnya yang menggulingkan Soekarno untuk Orde Baru dan diteruskan oleh teman-teman senior-senior lain yang mulai juga mengkritik pemerintah yang mereka angkat itu karena dianggap sudah mulai cenderung berlebih-lebihan dengan bikin taman mini, udah itu ada soal isu korupsi dan lain sebagainya. Jadi kami itu, program kami itu waktu dulu di Dewan Mahasiswa itu adalah pertama membuat petisi yang kita sebut tuntutan pada pemerintah ya. Sebenarnya itu petisi itu kita mau buat tanggal 28 Oktober pas Hari Sumpah Pemuda. Tapi karena Lebaran waktu itu jatuhnya tanggal 28, jadi kita bikin mendahului. Jadi itulah petisi 24 Oktober itu. Nah, petisi itulah sebenarnya menjadi landasan kita sebagai Dewan Mahasiswa waktu itu dalam pengabdian ke masyarakatnya dalam Tridharma Perguruan Tinggi ini gitu loh. Jadi kita kan berpegangan pada Tridharma itu bahwa fungsi kami itu belajar, research dan mengabdi pada masyarakat. Jadi itu yang kita lakukan sebenarnya. Jadi nggak ada pikiran yang eksklusif atau pikiran yang macam-macam ya mengenai dan kita apalagi membayangkan akan jadi huru hara sebesar itu nggak ada itu. Oke, baik. Nah ini ketika tahu ada investasi asing yang akan masuk begitu, ini kan yang awal kemudian menjadi penolakan juga saat itu dari mahasiswa. Apa yang menjadi keberatan sebenarnya? Jadi gini, kita itu kan jadi gini, kondisi masyarakat yang kita baca waktu itu tadi, kita baca itu setelah 65 sampai 74 itu, tahun 74, 73 lah. Jadi kira-kira 8 tahun itu. Kok jadi kita seakan-akan pemerintah ini ngejar-ngejar pertumbuhan gitu loh. Jadi growth, pertumbuhan tanpa sebenarnya yang bagi kita itu memberdayakan manusianya, memberdayakan bangsanya. Pertumbuhan itu bukan itu semata-mata gitu loh, tapi pemerataan, keadilan, pemberantasan kemiskinan. Nah, kemudian setelah membuat petisi dan mensosialisasikan begitu ya kepada masyarakat, bagaimana kemudian awalnya mengumpulkan massa dan kemudian menjadi sebuah peristiwa yang tidak terlupakan 15 Januari 1974 ini? Jadi begini, kekuatan politik itu cuma ada TNI, Islam, kelompok Islam, dan kampus mahasiswa. Yang lain itu nggak terlalu berarti. Karena siapa yang menguasai Dewan Mahasiswa UI waktu itu? Itu dia hampir bisa dikatakan menguasai kegiatan salah satu unsur penentu di Republik ini untuk membuat keputusan. Jadi saya itu waktu itu kan waktu melawan itu juga bilang kan dulu dia orangnya Ali Murtopo, dia bisa jadi ketua dewan tuh karena ada dukungan pemerintah juga gitu loh. Jadi mahasiswa UI bicara strategi pembangunan ini dan orang-orang yang anti bilang ini pasti ditunggangi gitu loh. Nggak mungkin
masuk UI itu murni gitu loh. Siapa yang nunggangin orang-orang yang tidak dibawa sama Soeharto dalam pemerintahan gitu loh. Oke. Kayak gitulah. Tetapi tidak ditunggangi kan sebenarnya? Siapa yang nunggangin kan sampai ya nunggangin ya pikiran kita sendiri lah. Oke, baik. Mungkin bisa cerita juga awalnya bagaimana kemudian terjadi unjuk rasa besar-besaran itu, Bang? Awalnya itu kapan? Kita kan jadi gini, kita itu kan setelah saya kepilih itu langsung kita bikin diskusi untuk mengundang waktu itu Pak Adam Malik, bekas wakil dia waktu itu menteri luar negeri. Udah itu kita panggil BM Dia, Kosmos Batubara, saya sebagai wakil lembaga kita untuk bicarakan di mana peranan mahasiswa kita itu, anak muda dalam pembangunan negara ini. Nah di situ salah satu yang kita bilang itu, saya bilang itu adalah jangan ada soal pembinaan gitu loh. Kalau istilah pembinaan itu menghina pada kami gitu loh. Kok kita dibina gitu loh? Apa tuh gitu loh? Jadi, nah di situ kita bilang, setelah itu kita keluarkanlah petisi itu. Dari situ kita pergi ke Kalibata, ke Makam Pahlawan untuk menguatkan tekad kita bahwa kita ini serius memperjuangkan ini kita ini, apa cita-cita kita ini. Jadi kita bicara mengucapkan ikrar petisi itu di Taman Makam Pahlawan itu. Nah, setelah itulah yang saya bilang kita keliling kan. Jadi, nah yang sebenarnya faktor yang nggak kita duga itu kedatangan Tanaka. Jadi Tanaka terpilih menjadi perdana menteri termuda di Jepang. Dan Tanaka itu sebagai perdana menteri itu wajib yang dia lakukan pertama bukan ke Amerika tapi berkunjung ke ASEAN. Karena inilah sebenarnya pasar dia. Jadi Jepang itu baru muncul sebagai kekuatan ekonomi itu awal 70-an. Nah, itulah yang dirasakan, salah satu yang dirasakan oleh kita, kok kita ini mengundang modal asing yang bisa kita lakukan sendiri gitu loh. Jadi intinya kita mau bilang itu, kalau modal asing masuk itu jangan yang bisa mematikan yang kita bisa lakukan gitu loh. Jadi waktu itu tekstil, matilah tekstil kita yang di tekstil tenun-tenun yang di Sumedang, di Pekalongan, mati. Udah itu mereka masukin kapal ikan segala macam, habislah petani nelayan kita.